Ya. Suap adalah memberikan sejumlah uang untuk niat menyogok pegawai atau penyelenggara negara. Ya, terima kasih. Ya, itu kata Wahyu, suap adalah demikian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, Dinda, mana Dinda? Dinda, kalau uang pelicin, apa uang pelicin? Silakan ambil minumnya, Mas. Anda terlambat sudah, ambil minum. Ya. Uang pelicin adalah uang yang digunakan atau ditujukan kepada seseorang agar urusannya selesai lebih cepat. Iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya lagi, Azhar. Azhar ada? Nggak ada. Kemana? Mas Wisnu, ya. Mas Wisnu, apa yang kamu ketahui tentang gratifikasi? Bukan gravitasi, gratifikasi. Ayo, tahu? Oh, nggak tahu. Yang berikutnya lagi, Ivena. Ivena, apa yang kamu ketahui tentang gratifikasi? Maju, Mbak, maju. Gratifikasi. Ya? Gratifikasi bisa diartikan sebagai sebuah pemberian dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas. Iya, terima kasih. Itu gratifikasi. Narendra, kalau pemerasan itu apa? Kalau pemerasan menurut saya itu usaha yang dilakukan oleh si penerima kepada pemberi dengan cara dipaksa seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya kalian semuanya sudah paham yang namanya pemerasan, suap, uang pelicin, juga tentang gratifikasi. Kemudian yang berikutnya lagi dari Dewan Rajendra, Reza. Ya udah, Reza. Mana Reza? Reza, apakah di Indonesia masih ada korupsi? Masih, Pak. Oh, masih sekali. Iya. Terima kasih. Nah, untuk yang perempuan ini, saya tanya secara umum saja. Apakah di masyarakat masih ada korupsi? Masih. Nah, ini berarti PR buat kita, korupsi memang harus kita berantas. Nah, kenapa korupsi itu harus kita berantas? Ada beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut adalah antara lain, ternyata yang namanya korupsi mengganggu dari kestabilan ekonomi, mengganggu dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, bahkan memporak-porandakan. Salah satu contoh korupsi yang pertama adalah yang merugikan keuangan negara. Itu yang namanya korupsi, merugikan keuangan negara.
segala sesuatu yang merugikan keuangan negara adalah korupsi. Yang kedua, korupsi bisa berupa suap. Suap tadi bahasanya lain adalah menyogok. Yang ketiga, korupsi bisa berupa penggelapan dalam jabatan. Apanya yang digelapkan? Kemudian yang keempat, korupsi berupa paksaan mengeluarkan uang. Yang kelima, korupsi berupa kejahatan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, korupsi berupa gratifikasi. Sesuai dengan ajaran agama Islam, kalian tentu ada yang hafal surat Al-Asr. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Yang laki-laki, cung. Ayo, surat Al-Asr. Eka? Surat Al-Asr. Ayo, siapa yang hafal? Yang baru datang surat Al-Asr, hafal? Aduh, masa surat Al-Asr aja tidak hafal? Hah? Coba surat Al-Asr, siapa yang hafal? Cung? Oh, yang perempuan, surat Al-Asr, siapa yang hafal? Ivena hafal? Gue malah tanya Ivena gue kan jadinya. Ada yang hafal surat Al-Asr? Oh, berarti tidak ada yang hafal. Ayo, cung, siapa yang hafal surat Al-Asr? Ih, pada tidak mau mengacung salah satu pun. Ayo, siapa yang bisa surat Al-Asr? Ayo. Siapa? Oh iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Pak. Sekali lagi, Anda sudah berani untuk mengedepankan atau berani tampil berbicara di depan umum. Ini adalah hal yang luar biasa. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus sholihati, dan selalu beramal soleh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Sekarang ini saya tidak ingin rugi, gara-garanya ya saya ingin membagikan, saling ingat mengingatkan masalah yang hak dan masalah yang batil dengan kesabaran. Korupsi ini adalah batil. Harus kita ingatkan kepada yang lainnya. Saya yakin kalian semuanya paham apa itu korupsi, apa itu yang namanya gratifikasi, apa itu suap, apa itu uang pelicin, apa itu pemerasan. Yang ternyata kita semuanya pada diam karena tidak berdaya. Mulai sekarang, mari kita saling ingat mengingatkan. Oke, kita mulai dari pengertian suap. Apa itu suap? Tadi sudah disampaikan. Suap itu menyogok
memberi sesuatu. Sekarang sesuatunya itu tidak hanya berbentuk uang, tapi ada maksudnya. Niat jahatnya itu awalnya adalah dari si penyuap, si pemberi. Itu niat jahatnya di situ. Sedangkan yang disogok atau yang disuap, niatnya belakangan, setelah menerima. Aduh, ini saya disogok ini, jadi saya harus begini. Nah, itu niatnya belakangan. Siapa yang salah? Yang salah dua-duanya. Yang disogok maupun yang nyogok, yang memberikan suap maupun yang diberi suap. Kesalahannya apa? Yang memberi suap. Kesalahannya adalah dia memberi sesuatu. Kemudian yang kedua kesalahannya adalah melanggar kewajibannya. Yang disuap salahnya apa? Sama, menerima sesuatu. Dan yang kedua, melanggar kewajibannya. Itu biasanya suap itu ada kontrak perjanjiannya. Saya pengen nilainya bagus, Pak. Nih saya kasih uang 100.000. Ya, kalau 100.000 ya 8 lah. Ya sudah, enggak apa-apa, Pak. Nah, inilah suap. Yang memberi itu punya niat jahat duluan. Sedangkan Pak Guru yang menerima itu niatnya belakangan setelah diberi. Itu. Tapi semuanya itu adalah akhirnya bersama-sama. Itu pengertian suap. Yang kedua, pengertian pemerasan. Kalau pemerasan, niat jahatnya ada pada si penerima uang atau barang. Saya mau memeras si A. Pokoknya saya minta duit. Saya minta pohonnya. Saya minta bukunya. Niat jahatnya ada si penerima. Saya yang menerima apa yang akan diperas. Sedangkan yang diperas tidak mempunyai niat jahat. Yang diperas ya tidak ada niat jahat. Dan ternyata yang kena pasal adalah yang memeras saja. Sedangkan yang diperas ya tidak kena pasal. Itu mengenai pemerasan. Kemudian yang ketiga, uang pelicin. Uang pelicin itu beda-beda tipis dengan suap. Kalau suap sama memberikan berbentuk barang atau uang atau lainnya, tapi suruh melanggar. Contohnya tadi, wong ndak pinter, kepengen nilai 8. Udah Pak lah, yang penting 8, nah, ini 100.000. Nah ini. Kalau yang namanya uang pelicin, tidak ada kontrak. Contohnya, nih uang pelicin. Contohnya uang pelicin ini ya. Kamu legalisir ke SMP, legalisir ijazah. Pak, saya legalisir.
Terus disodorkan map atau amplop atau uang. Ini Pak, untuk jenengan lah. Oh iya, terima kasih. Ijazahnya aslinya dibawa, fotokopiannya juga ada lengkap. Apanya yang dilanggar? Tidak ada yang dilanggar. Tapi yang menerima uang pelicin akhirnya karena ada tumpukan legalisir banyak, kamu ternyata memberikan uang 10.000, maka tumpukan yang paling atas yang harusnya pertama dikalahkan oleh uang 10.000 itu. Akhirnya apa? Ini dulu ini yang ada uang pelicinnya. Nih Pak Kepala Sekolah, ini dulu ini penting katanya. Oh penting, ada apa sih? Nggak tahu lah, pokoknya penting itu. Padahal kamu sudah dikasih uang pelicin 10.000. Itu apakah si tukang administrasi itu melanggar? Tidak melanggar apa-apa. Hanya urusannya biar lebih cepat beres. Itu dan itu terjadi di masyarakat sangat banyak. Uang pelicin. Kemudian akhirnya si pegawai itu, padahal penyelenggara negara atau pegawai negeri, akhirnya bekerjanya pilah-pilih. Mana nih yang ada uang pelicinnya? Oh ini ada uang pelicinnya 10.000, tapi ini ada yang 15.000 nih, lumayan. Oh ada yang 100.000, wah ada yang 1 juta. Akhirnya diurut dari banyaknya uang pelicin. Akhirnya kacau. Penyelenggara negaranya kacau. Mana sih, kamu kan sering mendapatkan, saya sudah antri dari tadi kok. Tidak yang pertama, padahal antrinya yang pertama. Itu ada tahu-tahu baru datang, sudah selesai. Nah, betapa dongkolnya kalian. Ini uang pelicin. Yang ketiga, yang keempat, gratifikasi. Gratifikasi itu, sekali lagi, gratifikasi itu ya kayak tanda terima kasih, ucapan terima kasih, ataupun ya uang sedekah, atau bagi-bagilah itu. Pas lebaran kamu dikasih hadiah. Kebetulan kamu sebagai bupati misalnya, atau sebagai kepala sekolah, atau kamu sebagai menteri, atau sebagai kepala desa, kamu ternyata diberi hadiah. Hadiahnya parsel di pas Idul Fitri. Parselnya tidak bain-bain. Parselnya Avanza tahun 2020. Ini kuncinya Pak. Aduh. Ya, terima kasih. Apa yang dilanggar? Ini sukarela kok. Apakah si pemberi gratifikasi itu minta sesuatu? Tidak. Dia hanya memberikan. Nah, kemudian suatu hari yang memberi gratifikasi itu kemudian datang. Pak, maaf, ini anak saya mau daftar PNS. Ya kalau bisa diterima dulu lah.
yang diberi gratifikasi padahal dulu kontraknya tidak demikian. Berbeda dengan suap. Kalau suap genah. Oke, aku pengen jadi PNS lah. Yang ini bayar semenek. Nah, itu suap. Kalau gratifikasi tidak ada kontrak. Akhirnya apa? Ya, yang namanya hadiah, ya yang wajar. Kalau parcel ya buah lah, aja buah setrek. Kalau mau ngasih uang ya uang lah, 10.000 apa 5.000 kayak saya tadi. Gitu. Jangan Narendra maca wal ngasih tok langsung 5 juta. Aduh, jangan. Ya nanti Narendranya waktu saya minta sesuatu kepada Narendra, akhirnya Narendranya riku. Itu. Sebenarnya pasal gratifikasi adalah dibuatnya itu awal mulanya adalah untuk menjerat yang menerima gratifikasi. Hati-hati, kalau kamu menerima pemberian, kamu terjerat pasal gratifikasi. Loh, kalau yang memberi itu pasalnya suap. Sudah jelas, wong memberi kok akeh banget. Itu, kena pasal suap itu. Itu mengenai pemerasan, suap, uang pelicin, dan gratifikasi. Itu. Saya ulangi lagi, kalau suap berarti niat jahat ada pada si pemberi. Si penerima niat jahatnya setelah menerima atau tidak berbarengan lah. Gitu. Itu. Dan perbedaan suap dengan gratifikasi, kalau suap itu ada kontraknya jelas, permintaannya jelas. Tapi kalau gratifikasi maksudnya orang genah. Ngomong aku padamu be, dadak ngawe apa bunga. Ki bunga gue ngapa? Duh, orang mudeng temen. Nah kan, bunga gue tandane kok. Lo tanda apa? Ya pokoknya tanda lah. Itu. Makanya bagi penerima gratifikasi itu adalah kena pasal gratifikasi. Sedangkan pemberi gratifikasi kena pasalnya adalah pasal suap. Salah satu contoh daripada kerusakan akibat korupsi seperti suap, uang pelicin, gratifikasi, dan pemerasan, salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Ada penjual jeruk dari kebun mau ke kota naik truk, di jalan diperas. Pak, sinilah saya minta uangnya, jenengan kan bawa jeruk setruk berapa? Ya 100 lah. 100 apa ya, 100.000. Akhirnya jeruknya dinaikkan harganya. Itu. Yang memeras tidak hanya satu, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Itu akibat dari pemerasan. Itu. Apalagi kalau ada bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai harusnya dibagikan
tidak dibagikan, saya tilep. Nah, akhirnya perekonomiannya tidak pada jalan dan kesenjangan antara si miskin dan si kaya tambah senjang. Lebih jauh lagi, sekarang ada proyek pembangunan SMA untuk gedung misalnya ruang Geraha Cendekia ini. Bangunannya harganya 100 juta misalnya. Ternyata ada LSM. Pak, saya mintalah, kan itu ada proyek berapa? Ya 1% ya enggak apa-apa lah. Ya udah dikasih 1%. Ternyata besoknya lagi ada yang datang lagi. Akhirnya pembangunan ruang Geraha Cendekia ini yang harusnya 100 juta jadi kelasnya 80 juta. Otomatis kualitasnya menurun dan umurnya lebih pendek. Dan nanti butuh lagi dalam waktu berikutnya lagi. Karena kita uangnya adalah dari hutang luar negeri, akhirnya tambah hari tambah banyak hutangnya. Akibatnya apa? Generasi berikutnya yang akan menanggung. Maka mari kita mulai dari diri kita. Jadi role model dulu kita. Kita niatkan yang bersih dari diri kita bahwa saya aja nganti berbuat yang korupsi yang saya sebutkan 7 tadi. Gitu. Lah jan ngena legalisir be kesuwen Pak. Saya kan punya duit. Akhirnya ya pengen nyuap itu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang sudah jam 11 ya, 10.30, berarti 30 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Iya. Silahkan, bok ada yang punya unek-unek ataupun yang ingin ditanyakan tentang gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan. Ayo. Dari yang perempuan. Apa sudah pada beres semua ya? Tidak ada uang pelicin, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemerasan, tidak ada suap. Ayo. Ada? Ya. Silakan. Kenapa di negara kita itu, negara Indonesia itu selalu yang korupsi itu belum tuntas loh, tidak seperti kayak negara-negara yang lain. Sudah? Iya. Terima kasih. Nanti kalau mau bertanya, silahkan sambil dikenalkan namanya ya. Saya kasih bonus ya. Wah, ini bonusnya masih banyak ini. Wah. Terima kasih. Kenapa di Indonesia kok namanya korupsi enggak tuntas-tuntas, enggak rampung-rampung? Alasannya apa? Sekarang tidak usah jauh-jauh ke negara. Yang namanya legalisir suap atau nyogok atau uang pelicin masih saja ada. Karena itu banyak yang dikatakan itu katanya lah ya ora kepenak lah. Itu ya ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih, ucapan tidak disertai pemberian barang. Jadi kalau misalnya kayak gini contohnya,
kalian mau legalisir. Nah, ternyata kalian sibuk sekali. Tolonglah saya legalisir ya, tapi nanti diantarkan ke rumah. Oh ya bisa. Nah, setelah rampung, nah, terima kasih ya. Nih Anda telah mengantarkan ke rumah. Nih untuk Anda. Itu bagus. Itu namanya bukan uang pelicin. Itu tanda terima kasih. Apakah kamu akan memberikan yang legalisir kayak gitu 1 juta? Tidak mungkin. Seperti mungkin ada kasus kayak gini. Saya pernah kehilangan dompet. Isinya itu adalah 50.000. Dan dompetnya hilang, isinya uang 50.000. Ada yang nemukan, kemudian mengembalikan ke saya. Pak, ini dompetnya jenengan ketinggalan. Akhirnya saya buka dompetnya, masih ada 50.000. Apa saya tambahin jadi 1 juta kasihkan? Ya enggak. Oh, ini untuk Anda uang 50.000-nya. Saya butuh KTP-nya sama SIM-nya. Itu wajar. Itu sekali lagi, yang namanya budaya-budaya tidak benar ini, ya mohon maaf, mungkin kesalahan kami, kesalahan orang tua, sehingga bahkan mengajarkan pada kalian hal-hal yang sebenarnya tidak pas. Ya kamu harusnya ya tahu persis lah, kalau urusannya pengen lancar ya harus ada uang pelicinnya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Tidak mengajarkan yang benar. Itu yang terjadi di Indonesia. Apakah di negara lain tidak? Negara terkorup memang bukan Indonesia. Ada yang lebih korup lagi. Namun Indonesia termasuk negara terkorup urutan atas. Sedangkan yang paling tidak terkorup antara lain Denmark, Finlandia. Di sana negaranya, orang-orangnya takut berbuat korupsi bukan karena takut dihukum, bukan. Tapi takut kalau ditiru anak cucunya. Kalau di Indonesia kan malah marahi. Ini yang kadang-kadang tidak pas. Bahkan masih ada yang namanya korupsi itu malah diturun-turunkan. Nek ora korupsi ya ora sugi-sugi. Nah, kan. Harusnya itu. Dan akhirnya apabila ada 5 orang ini, 1 tidak korup, 4 korup, demokrasi lah sok. Siapa setuju korup pasti papatnya sing setuju. Sing siji ora, aku ora, lah papat lawan 1, demokrasi kalah. Walaupun benar. Nih. Makanya korupsi kadang ada yang mendampingi, ada yang membackingi. Akhirnya sekarang tidak perlu lagi kita melangkah jauh ke atas. Mari kita bersihkan mulai dari diri kita. Untung sekarang model-model atau sistem-sistemnya sudah banyak yang dibuat, yang membuat orang tidak korupsi. Antara lain kayak pajak motor. Sekarang ada yang online kan? Lewat online aja. Kan sudah tidak ada korupsi lagi. Saya sudah bayar lewat online. Tidak perlu tambahan lagi, sudah tinggal ngecap, selesai. Pokoknya kalau sistem-sistemnya dibuat yang serapih mungkin, itu membuat kita sistemnya
diperbaiki, akhirnya tidak lagi korupsi. KPK tugasnya ada 3. Yang kelihatan OTT operasi tangkap tangan atau mengadili. Yang kedua, sebenarnya dia membuat sistem-sistem supaya sistemnya orang jadi tidak korupsi. Kayak SMA sekarang, jargon ataupun slogan dari Jawa Tengah, dari Gubernur Jawa Tengah, apa? Ada yang tahu? SMA, ada apa? Orang ngapusi, orang korupsi. Iya, orang ngapusi, orang ngapusi. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Itu Gubernur Jawa Tengah begitu. Akhirnya sekarang yang datang ke SMA, LSM-nya 0. Sudah tidak ada lagi. Kalau mau legalisir, tidak ada kotak. Legalisir Pak, ya. Sudah ini, berapa Pak? 0. Tidak usah bayar. Berapa lembar pun tidak usah bayar. Sudah dibuat sistem demikian. Bahkan rencana anggaran biaya itu dibuat ERAB, pakai elektronik sudah. Jadi penerimaannya sekian, pengeluarannya sekian, keluarnya untuk ini saja sudah pakai sistem e-budgeting. Ini salah satu contoh. Ya, terima kasih. Itu ada lagi? Ya, silahkan. Pak, mau tanya ya Pak. Nama saya Narendra bertanya, kenapa korupsi itu identik dengan orang yang berkuasa? Sebagai contoh pemerasan. Pemerasan selalu dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya, tadi Pak Sohibin menceritakan truk dari desa yang harganya itu lebih murah, dia masuk ke kota, harga buah di kota akan menjadi jauh lebih mahal. Nah, seperti itu kan ada orang yang berkuasa di balik semua ini. Dan kenapa korupsi itu dari hal kecil saja? Tadi diceritakan di sekolah LSM masuk, mereka hanya meminta 1% dan itu menurunkan kualitas bangunan yang ada. Mengapa demikian Pak? Kenapa harus orang yang berkuasa seperti itu Pak? Iya, terima kasih. Sekali lagi, ini bukan berarti menjelek-jelekan ya. Yang korup, mereka pendidikannya apa? Sarjana, jajal. Yang korup, pendidikan agamanya bagus enggak? Bagus. Bahkan dari pondok. Yang korup, sugih apa melarat? Sugih. Angger bahasanya orang yang semblodongan lagi, ya mending korup kan wong melarat, korup ya pemper. Itu. Ada yang ngomong kayak gitu. Itu. Padahal yang namanya korup itu adalah semuanya salah. Entah itu miskin ataupun kaya. Tapi kenapa? Sekali lagi, yang namanya korup itu memang banyak penyebabnya. Salah satu contoh, ini untuk yang perempuan ya, mohon maaf sekali. Kalau kamu nanti bersuami, suaminya istilahnya jadi pejabat, nah jangan ngutik-ngutik pejabatnya. Contohnya, misalnya bapaknya atau suaminya jadi camat. Pak, sing jadi camat nembe sebulan be bisa tuku Avanza loro. Bapakku setahun buru-buru Avanza. Akhirnya si suaminya mandan mikir, aduh iya ya, gimana caranya nih ya? Si istri minta Avanza, be ora bisa dan bodoh banget.
katanya mencintainya. Akhirnya si suami diem-diem melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan kecil, tidak ketahuan, kecurangan sedang, tidak ketahuan, kecurangan besar akhirnya. Baru kecurangan besar banget baru ketahuan. Akhirnya, gara-gara ibunya sih njaluk Avanza dadine ya. Lah ya bapaknya mukul sing halal kesuwen. Nah, ini penyebab dari korup. Yang kedua, penyebabnya, lah ini mohon maaf. Dia proyek, iya, berapa? 100 juta. Ya gue dibagi dingin aku. Nah, kenapa sih? Ya wis umum lah. Anggar proyek 100 juta ya, gua aku ya 2% gitu. Akhirnya hal-hal yang salah tapi umum akhirnya dilakukan. Padahal yang umum belum tentu benar. Ada lagi orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Saya kepengen main kemana sih? Ya ke Paris lah paling tidak. Tapi orang duit. Kutu tiketnya enggak punya. Padahal saya sudah janji sama anak istri, ngesuk pas tahun baru kita ke Paris ya, anak-anak, istriku ke Paris ya. Akhirnya karena tidak kunjung datang, akhirnya si bapak ini akhirnya berbuat curang.